Oke, Em, kita akan melanjutkan ya dari pertemuan sebelumnya. Em, di sini akan jadi pertemuan terakhir karena yang setelahnya nanti untuk pertemuan ke-15 akan diganti menjadi tugas rekap ya. Tugas rekap ini juga akan mendekati dengan soal UAS ya. Jadi kalau kalian bisa jawab di tugas rekap harusnya bisa jawab juga di soal UAS. Sebentar, dataset. Em, saya akan mengambil dataset yaitu tentang Oke, jadi ini tentang tingkat obesitas. Kita akan mengambil data tingkat obesitas. Ini linknya. Silakan digunakan dan di-download datasetnya ya. Oke, ini linknya. Silakan dipakai dan di-download datasetnya. Caranya sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Um, saya beri waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mendownload datasetnya. Nanti kita akan gunakan di pertemuan ini. Maaf masih di mute. Ya nggak apa-apa, emang saya nggak ngomong apa-apa. Ini ya di download ya datasetnya ya dari link berikut. Ini sekalian kita download bareng. Oke, ini datasetnya sudah. Sebentar, betul ya. Oke, ya silakan di download. Bagi yang sudah, silakan kabari lewat chat Zoom. Sudah. Oke sip, mantap. Wih, cepet juga. Ini cara downloadnya sama ya dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi tinggal di copy paste saja sebenarnya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ada ini data mengenai obesitas ya, tingkat obesitas yang diukur dari umur, kemudian gender, panjang lagi, tinggi, berat badan, kalk ini saya nggak tahu, ada sih di deskripsi ya. Kalau kita lihat, ntar kita cek dulu apa sih. Kalk itu adalah kategori seberapa sering kamu minum alkohol. Ada yang jawab tidak, kadang-kadang, sering gitu ya, dan sebagainya. Terus kemudian VAVC. VAVC ini adalah, kita bisa lihat di websitenya. Apakah kamu makan makanan berkalori, sering makan makanan berkalori? Apakah sering? Jawabannya ada no sama yes. Ini kategori berarti ya. Terus FCVC. FCVC itu dia integer. Berarti apakah kamu biasanya makan sayur? Ya, ketika makan siang misalkan. Ada yang no, ada yang yes. Seberapa sering ya? Oh, ada yang 2 kali, ada 3 kali, ada 2 kali, dan sebagainya. Oke. Terus, apa lagi nih? NCP. NCP itu, ini ya, continue. Dia numerik berarti ya. Continue itu berarti ada desimalnya. Seberapa banyak kamu makan sehari? Makan makanan berat maksudnya ya, untuk meals. Ini ada yang 3 kali sehari, ada yang sekali sehari. Oh, makan 3 kali sehari pun bisa ada indikasi diabetes ya. Diabetes, iya. Obesitas kalau diabetes. Itu terus SCC. SCC ini kalau kita baca binary ya, numerik ini berarti. Apakah kamu mau monitor kalori kamu makan per hari? Maksudnya kamu merhatiin nggak ya? Merhatiin kalori dari makan sehari ya.
Ada yang iya, ada yang merhatiin, ada yang enggak. Terus smoke nih berarti merokok ya, harusnya. Apakah kamu perokok? Ada yang iya, ada yang enggak. Terus CH2O ini dia seberapa sering kamu minum sehari? How much water do you drink daily? Oke. Ada yang 2 kali, 3 kali. Ini juga hitungannya nggak dijelaskan ya seberapa banyak minumnya, apakah segelas, segalon gitu kan kita nggak tahu. Ini duanya dua apa ini? 2 liter kah atau gimana? Nah itu saya nggak tahu. Soalnya kalau kita lihat dia ada yang angkanya 2,054. Ini apakah continue gitu ya? Banyak kemungkinan dalam bentuk liter. Family history with overweight. Ini ada kalau dari keluarga itu ada yang overweight juga nggak? Ada yang yes, ada yang no. Karena kita pengen tahu apakah ada keterkaitan keluarga gemuk itu anaknya akan gemuk juga. FAF. FAF ini continue ya. Seberapa sering kamu aktivitas fisik? Ada yang 3 kali, 2 kali. Ini juga nih. Ini maksudnya gimana nih? Satu komaan ini ya. Ya ini masih nggak jelas nih. TUE itu sama dengan how much time do you use technological devices such as cell phone, video game, television, computer, and the others. Berarti seberapa waktu yang kamu gunakan untuk device ya, alat teknologi seperti HP, game, Mobile Legend ya, television, komputer, and the others, kayak Netflix mungkin dan sebagainya. Sometimes, terus kemudian mid-trans ini adalah mana nih? Kategori ya. Transportasi mana yang biasanya kamu pakai? Which transportation do you usually use? Transportasinya ada public transportation, ada yang by walking. Saya begitu penasaran. Supaya kita bisa tahu nilai-nilai yang ada di mid-trans, caranya adalah dengan cara kita bisa tulis data, kita tulis saja mtrans, kemudian unique. Nah, ini kita bisa lihat nih nilai-nilainya nih. Jadi ada public transportation, ada walking, automobile, motorbike. Jadi ada motor, ada yang automobile, mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik public transportation, entah angkot, bis. Itu ya. Terus kemudian yang terakhir ini adalah number bias death, ini berarti tingkat obesitasnya ya. Kalau kita lihat ini targetnya dia kategori tingkat obesitas maksudnya. Dan kita bisa lihat ada normal weight, overweight. Overweight ini ya gemuk, obesitas itu berarti lebih dari overweight ya. Kalau kita lihat, kita bisa cek lagi. Caranya tinggal kita copy saja judulnya, kita paste. Nah, oke, kita bisa lihat nih nilai-nilainya ya. Jadi ada normal weight, overweight level 1, overweight level 2, obesitas level 1, insufficient weight, obesitas type 2, obesitas type 3. Gitu. Nah, ini akan kita pakai sebagai target. Karena dari data-data ini kita akan pakai untuk bisa memprediksi kira-kira orang ini masuk ke normal, overweight level 1, overweight level 2, obesitas, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita bisa melakukan beberapa metode klasifikasi yang pasti. Tapi di sini saya akan mengajarkan, jadi ada teknik metode lain untuk bisa memaksimalkan akurasi dari metode klasifikasi yang digunakan. Ini yang paling saya rekomendasikan untuk bisa meningkatkan akurasi dari model yang digunakan. Dan ini ternyata sampai saat ini pun beberapa penelitian banyak sekali yang masih menggunakan metode ini.
dibandingkan yang pernah kita ajarkan. Karena yang saya ajarkan itu dari tahap dasar. Nah, kalau untuk metode yang terbaru, kita bisa menggabungkan seluruh metode klasifikasi supaya akurasinya semakin meningkat. Gitu sebentar. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, jadi untuk ini bisa kita lihat ya. Jadi eh, banyak sekali yang perlu diubah ya dari huruf menjadi numerik kayak yes sama no, no sama sometimes, kemudian sometimes, kemudian public transportation. Ini kan kategori semua ya. Ini perlu kita ubah ke dalam numerik. Oke, yang pertama kita harus lakukan label encoding. Jadi merubah huruf menjadi angka. Yang pertama adalah ada banyak ya. Yang kategori-kategori kita ubah jadi angka dulu. Pertama ada, ntar kita coba ini dulu. Kita coba cek dulu sebentar. Data.info supaya tahu mana kategori mana tidak. Oke, jadi ini yang objek ini adalah kategori ya, jadi perlu kita ubah. Dan gender juga, kemudian ini juga, jadi ada banyak ya. Kita harus mengubah semuanya jadi numerik. Oke, yang pertama gender dulu. Jadi gender encode yang sudah diubah jadi angka, label encoder, fit transform, ya data dari gender. Data dari gender. Itu, dan ada banyak, jadi kita cari yang objek-objek ini kita jadikan sebagai kita encode ya. Terus kemudian ada lagi nih calc ya, yang objek ya kan, iya. Ini berarti kita ganti encode-nya tetap. Ini juga. Terus habis itu FAVC, 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 terus apa lagi nih? SCC, terus smoke, SCC, smoke, kemudian family history with overweight. Nah, ini juga berarti banyak ya. Family history with overweight, ini saya copy. Nah, tuh. Terus apalagi ya? Ini ya CAEC juga. Ini saya copy. CAEC, CAEC. Terus M-trans. Tuh, banyak ya. Ini yang objek dijadikan numerik. Oke, silakan ditulis dulu. Karena kalau sekali running, ada yang salah, kita harus running ulang. Ya, kita harus jalankan semua dari awal lagi. Kalau sampai ada yang salah coding. Jadi, silakan diperhatikan, jangan sampai ada yang salah. Ini ya, data, udah ya. Coba saya ya. Oke. Wah, banyak. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi yang objek ini perlu dimasukkan sebagai label encoding. Jadi supaya dari yang kategori jadi angka. Dipastikan jangan sampai ada yang salah. Oke, sampai sini silakan kabari lewat chat Zoom jika ada yang sudah selesai dan berhasil. Ingat,
Khusus untuk code ini jangan di running 2 kali nih. Coba saya running 2 kali. Oh, aman ya? Ntar, kalau nggak salah tuh ada yang nambah aja. Wah, aman sih. Ya udah deh. Soalnya takut ada yang tumpang tindih nanti jadinya. Aman ya? Oke. Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Wah, cepet juga. Udah ya? Oke. Kalau sudah, nah seperti yang kita lihat bahwa di sini ada titik-titik-titik ya. Ini karena kolomnya kebanyakan ya. Kolomnya kebanyakan, jadi kita akan memaksa programnya untuk menampilkan semua judul kolomnya. Caranya adalah dengan pd set option, ya. Terus di sini display dot max column, ininya none. Ini pakai S, kalau salah. Salah. Data. Oke. Jadi kita paksa tampilin semuanya, jangan sampai ada titik-titik kayak gini. Nah, dia akan langsung nampilkan semuanya sampai tidak ada tersisa. Pak, misalkan, Pak ini yang barisnya juga ada titik-titiknya, saya mau nampilin semuanya, boleh. Boleh sih sebenarnya, tapi ini kan ada 2000 ya, takutnya kebanyakan gitu. Tapi boleh saja, kalau mau, saya paksain ya. Jadi ini rows, baris, itu kan lama. Soalnya yang ditampilin banyak banget. Ya apa-apa sih kalau kalian mau. Boleh. Mau nampilin semua baris juga boleh. Jadi kalau mau scroll ke bawah, jangan scroll ininya. Scroll ke di bagian kirinya. Nah, biar nggak ikut ke scroll. Seperti yang kita lihat dari hasilnya ini kita sudah mengubah ya dari gender yang ada female sama male, itu kita lihat di sini ada gender encoded, berarti ada 0 dan 1. Oke, 0 dan 1, calc encoded 321, ini sudah semua dijadikan angka sehingga bisa kita pakai semuanya. Jadi nanti ketika kita masukkan ke dalam model yang ada huruf-hurufnya itu tidak bisa digunakan. Gitu. Jadi tapi tetap perlu buat hasil akhir nanti. Jadi sebagai informasi saja. Oke, sekarang kita akan menggunakan data-data berikut ya. Ini banyak bener nih. Nah, kita ambil data input dan data output seperti biasa, ada data X, ada data Y. Ini adalah data input, data output, data target ya. Gitu. Data inputnya kita harus ngambil data-data yang hanya angka saja. Wah ini banyak banget. Ntar saya tulis saja data.info ya. Nah ini kan enak. Data X ini adalah data yang isinya adalah numerik saja, begitu juga untuk data target. Kalau data target sudah pasti kita ambil yang satu saja, yaitu NO-based date encoded. Ini akan kita pakai. Hanya ini saja, karena data target cuma satu biasanya. Dia kategori, berarti kita pakai klasifikasi nanti. Terus kemudian data inputnya berarti setelah selain ini yang angka saja, berarti ada age, banyak nih. Ada age, ada page, pokoknya ambil yang float atau enggak integer. Sorry. Age, ada weight, ada apa lagi nih? SCVC, ada NCP,
Ada C H2O, FAF, TUE, terus ada cloud encoded, ada banyak nih. Terus saya bikin baris baru ya. Sorry. Ini saya kasih tag aja nih. Nah, terus SCC, terus Smoke, terus Family History with Overweight Encoded, terus sama ini, terakhir sama Entrance. Yang nomor 25 nggak diambil ya, soalnya dia sudah jadi data target. Nah, iya, udah banyak kan. Ya silakan dikerjakan, pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Oke, sampai sini siapa saja yang sudah, dipastikan jangan sampai ada yang salah. Silakan kabari lewat chat Zoom. Bagi yang sudah Pak. Oke, sip. Oke, sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya, udah jam segini soalnya. Siapkan HP untuk scan. Untuk yang tidak bisa scan, silakan tulis nama dan NIM di chat Zoom. Untuk yang tidak bisa scan. Oh iya, sorry, bukan. Ini, sorry, yang sebelumnya itu kan kita udah pernah ya pakai yang encode ya, untuk klasifikasi sudah pernah, saya lupa. Jadi kita fokus ke, jangan klasifikasi lagi deh, kita akan coba fokus ke regresi ya. Kita akan coba fokus ke regresi. Jadi ini karena klasifikasi, jadi kita nggak pakai ini lagi, itu udah pernah. Bedanya kan nggak lengkap ya, kita nggak pakai semua kategori, data kategori. Sekarang kita akan coba pakai ensemble learning-nya untuk regresi. Berarti di sini kita akan pakai each. Saya akan coba pakai apa enaknya ya? Yang numerik weight aja deh, weight. Saya akan coba pakai weight karena kita mau coba regresi ya, bukan klasifikasi. Kalau di sini weight berarti yang di sini akan dihapus. Oke. Sorry, ini kurang data ya, data. Nah, jadi ini sudah. Oke, sekarang kita akan coba bagging lagi ya, yang sebelumnya kan bagging ya. Ini jadi namanya ensemble learning for regression. Oke, sekarang yang bagging. Yang bagging kita akan coba from sklearn. Ini udah pernah, bedanya adalah kita pakai untuk regresi, random forest regressor, sebelumnya klasifikasi, model selection, import, train, test, split from sklearn.matrix, import, mean, square, error. From sklearn.matrix, kita masukkan juga untuk evaluasi, mean absolute error. Oke. Langsung, ini udah pernah ya, xtrain, xtest, ytrain, ytest, train, test,
X, Y, test size 0,35, random state-nya kita masukin 0. Terus random forest regressor, random forest model sama dengan random forest regressor and estimatornya dengan 100, terus random state-nya sama dengan 0. Test size-nya ini salah ya, sama dengan ini ya. Test size sama dengan model.fit, X-train sama Y-train. Terus prediksi, Y-prediction, RF model.predict, ini X-test, evaluasi, kita coba hitung mean square error-nya, MSE sama dengan mean square square error dari Y prediction sama Y test. Oke, kalau MSE-nya sudah, sekarang MAE-nya. Mean absolute error dari Y prediction dan Y test. Saya coba dulu. Test no attribute predict. Nah, oke, cukup kecil ya. MSE dan MAE semakin kecil semakin bagus. Oke, ini untuk tesnya saja. Ini yang evaluasi trainingnya nggak dulu. Silakan dikerjakan. Dan kasih tahu hasilnya ya. Oh, ini ada yang absen lagi ya. Oke. Nanti saya catat. 83,02, oke sip. Sementara grade 84,3, coba dicek lagi. Tapi MAE-nya sama. Coba dicek lagi. 3,02, 5,4. Sip. Itu ya kalau regresi, random forest regressor. Kalau klasifikasi yang kayak pertemuan 13 pakai random forest classifier. Oke, sekarang kita lanjut. Yang selanjutnya saya sekalian mau menambahkan, yang sebelumnya kan kita pakai boosting ya. Saya mau menambahkan pakai yang sebelumnya kan ada boost. Itu ya. Saya mau menambahkan tidak hanya ada boost, tapi ada kayak gradient boosting, kemudian SG boost. Yang paling banyak SG boost biasanya. Tapi kita akan coba semua. Yang pertama, saya copy dulu semuanya, silakan di copy. X-train, X-test ya udah apa deh, saya copy. Dari library sampai X-train, Y-train, X-test, Y-test, X-train, Y-test. Terus yang pertama di sini ada boost. Karena regresi berarti saya pakai ada boost regressor. Terus kemudian saya tambahkan kayak yang sebelumnya decision tree regressor. Scalern tree, oke. Ini sudah, ini aja. Ini untuk base modelnya. Decision tree. Max depth-nya, ada boost regressor. Oke, ada boost
model, jangan ada bus ya, ada model gitu deh. Ada model, ada bus, regresor, dia estimatornya base model, and estimators 100, dan random state-nya 0. Ada model dot fit, xtrain, sama gtrain. Hashtag prediksi ypred-nya sama dengan ada model dot predict xtest. Oke, ininya sama persis. Untuk evaluasi, saya copy paste saja. Ya, dia lebih rendah ya, lebih bagus malah. Kalau pakai ada bus dengan base modelnya decision tree. Kalau misalkan tanya, Pak, saya boleh nggak ganti decision tree-nya? Boleh. Linear regression boleh. Pokoknya yang sudah pernah kita pelajarin, silakan kalian boleh ganti-ganti. Jangan-jangan nemu yang lebih bagus gitu. Silakan dicoba, beritahu hasilnya di chat Zoom. Oke, kita lihat di sini 74,3, 74,3, Andre 73, Arif 74,3, Arinda 74,31, nice. Berangga 74,3. Oke, sip. Ini kok ada 73. Dicek lagi ya. Oke, ini ada bus. Sekarang kita pakai SG bus. Di sini ada metode juga. Jangan SG bus, sorry. Gradient boosting namanya. Silakan di copy. Di paste, terus kalian ganti dengan namanya, jadi ada metode lain namanya gradient boosting regressor. Kita nggak perlu pakai decision tree. Kalau yang ini juga bisa langsung. Jadi kalau kalian mau ganti jadi classifier juga bisa. Kalau misalkan datanya data untuk klasifikasi ya. Oke, caranya tadi sudah gradient boosting ganti ya. Yang sebelumnya ada boost jadi gradient boosting. Ini hapus saja. Base modelnya nggak usah. Ada boost semuanya diganti menjadi gradient boosting. Gradient boosting. Jadi ada boost regressor menjadi gradient boosting regressor. Dan estimatornya dihapus, jadi hanya butuh jumlah estimator. Di sini ada learning rate. Jadi semakin kecil learning rate-nya, ini ada di itu ya, ini ada di deep learning. Semoga kalian diajarin. Jadi di learning rate-nya semakin kecil angkanya, berarti semakin detail belajarnya. Learning rate, terus kemudian max depth-nya 7. Oke. Ada model diganti jadi gradient boosting, GB. Ini GB. Ini GB. Apa lagi ya? Max depth udah, GB model sudah. Coba saya running dulu. Ternyata dia lebih tinggi ya dibandingkan yang sebelumnya. Silakan dicoba, di copy paste dan dicoba. Diganti-ganti yang ada boost menjadi gradient boosting. Nanti di UAS saya tanyain, coba pakai gradient boosting, coba pakai ada boost, coba pakai SG boost, dan sebagainya. Silakan sebutkan hasilnya ya di chat Zoom. Apakah sama atau mungkin beda?
80,47 ya, sip, mantap. Yang lain? 80,47, 80,47. Oke, oke, sip, sip. Oh iya, yang materi sebelumnya belum saya share ya di Adlink ya. Oke, nanti saya share. Oke, last but not least, ini kita akan pakai namanya, kali ini nggak usah nih. Namanya adalah XGBoost. Ini silakan copy paste dari yang sebelumnya, kemudian diganti XGBoost. Terus ini kita ganti jadi XGB regressor. Terus ini ganti jadi XGB. Yang ini kita ganti jadi XGB regressor. Terus ini ganti jadi XGB oh, bukan from ya, import XGBoost as XGB ya. Lalu saya cek dulu. 83 lebih tinggi malah. Lebih tinggi ya. Saya coba deh max depth-nya 10. Ini harus setting-setting dulu memang. 81, oke, lumayan. 15. Tinggi banget. 41, oke. Lebih tinggi ya. Silakan dicoba. Kalau misalnya tanya, Pak, saya pakai base model bisa nggak? Pakai base model kayak yang ada boost bisa. Silakan dicoba. Ini sengaja saya kasih yang sepotong-sepotong biar kalian coba sendiri. Oke, berikan hasilnya. 81,85 ya, lebih tinggi ya. Oke. Yang lain? Oke, sip. 81,8, 5,09. Oke, sip. Oke, nah sekarang ini sudah selesai. Yang stacking ini akan saya jadikan tugas buat minggu depan. Ini juga sederhana. Yang sebelumnya pakai classifier, yang ini pakai import stacking classifier. Escalar, oh iya. Oke, silakan digunakan dan kalian coba bikin sendiri dari pertemuan sebelumnya gimana caranya kalian bisa menggunakan classifier regressor. Oke, itu ya. Silakan kalian gunakan stacking ini dari pertemuan sebelumnya, tapi yang ini kita pakai regressor. Dah, gampang kan? Gampang sih harusnya. Oke, itu ya. Silakan dikerjakan. Yang belum absen, siapa tadi? Mana sih? 2 ya. 3 ya. Ya, nanti akan saya absen. Maulana Ahmad, Syahrullah Nursaban, dan Muhammad Fasri. Oke, ini akan saya jadikan tugas. Silakan digunakan regressor ini untuk melakukan training dan testing juga dari dataset yang sudah kita simpan ya. Itu yang menjadi penutup. Nanti untuk minggu depan saya ganti menjadi tugas. Jadi kemungkinan kita UASnya 2 minggu lagi, itu ya. Ada yang bertanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan di pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi untuk UAS. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah memperhatikan dan hadir juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.